Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran wassalatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, alhamdulillah kembali lagi pada pertemuan ke-6 ini pada mata kuliah penelitian kuantitatif. Insyaallah pada pertemuan ke-6 ini kita akan bersama-sama membahas mengenai apa itu populasi dan apa itu sampel dalam penelitian kuantitatif. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam penelitian kuantitatif itu wajib ada populasi dan sampel. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Jadi, populasi itu adalah keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Ya, jadi keseluruhan dari kumpulan elemen itu dimaksud dengan populasi. Kemudian pengertian lain bahwasanya populasi itu adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau kejadian, barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Ya, seperti itu. Jadi apapun itu yang menjadi minat peneliti untuk diteliti, yang terdiri dari kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang dalam suatu elemen, itu semua merupakan populasi. Kalau saya gambarkan populasi itu seperti ini ya, contoh. Ya, anggaplah ini bulat. Nah, ini adalah populasi ya. Ya, ini adalah populasi. Nah, kemudian sampel. Apa sampel itu? Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Jadi sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Jadi yang titik-titik ini adalah sampel gitu. Jadi keseluruhan ini adalah populasi dan yang kecil-kecil ini adalah sampel. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, ya entah karena keterbatasan tenaga, waktu, ataupun biaya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi apa yang dipelajari dari sampel, maka kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Jadi bagian dari sampel-sampel ini ya, ini yang kita teliti, yang kemudian hasilnya diharapkan mampu berlaku pada keseluruhan ini. Generalisasi ya istilahnya. Nah, untuk itu sampel yang diambil dari populasi itu tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, pemilihan sampel-sampel inilah yang kemudian tidak mudah ya, mahasiswa sekalian. Jadi tidak mudah kemudian kita menentukan saya pilih ini saja. Saya mau memilih sampelnya ini, bukan ini, ya gitu ya. Jadi tidak mudah. Ada teknik-teknik tertentu yang digunakan dalam pemilihan sampel seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari juga. Baik. Kemudian kita masuk ke tekniknya. Jadi teknik mengambil atau memilih sampel namanya teknik sampling ya. Jadi dalam kuantitatif, penelitian kuantitatif itu namanya teknik sampling ya. Ini populer sekali nih. Apa teknik sampling itu? Adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan atau pemilihan sampel. Syarat utama sampel itu dikatakan baik apabila diambil dari populasi yang representatif. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka diperlukan cara pengambilan atau pemilihan sampel yang baik pula. Nah, pengambilan sampel dalam penelitian itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Ya, ini dalam penelitian kuantitatif ya, maksudnya ya. Adapun teknik pengambilan sampel secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua teknik ya. Nah, yang pertama adalah sampel
probabilitas ya, menggunakan teknik probabilitas atau probability sampling. Yang kedua adalah sampel non probabilitas atau menggunakan teknik non probability sampling. Nah, ini yang kemudian bercabang-cabang nantinya ya. Ini akan kita pelajari. Pertama kita ke sampel probabilitas terlebih dahulu. Seperti apa itu sampel probabilitas? Nah, sampel probabilitas atau probability sampling. Di pengambilan sampel dengan teknik probabilitas ini ya dilakukan secara random atau acak. Gitu. Nah, keacakan seringkali diperoleh oleh ahli statistik dengan menggunakan suatu tabel angka acak. Peneliti dapat memulai dari halaman, kolom, atau baris mana saja dari tabel selama dia tidak dengan sengaja menetapkan terlebih dahulu suatu angka tertentu. Jadi pemilihan sampel probabilitas ini dilakukan secara acak ya, random, bukan kemauan dari peneliti. Nah, diasumsikan bahwa ini ada asumsinya bahwa sampel sebanyak 20 itu akan diambil dari populasi sebesar 300. Bayangkan populasinya itu jumlahnya adalah 300 ya. Nah, ini ya jumlahnya adalah 300 ya, 300. Nah, di antara 300 ini kita mengambil 20 ya, 20. Setiap unit dalam populasi diidentifikasi dengan suatu angka atau nomor tertentu antara 1 dan 300. Karena 300 adalah nomor 3 digit, maka hal ini memerlukan pemilihan nomor 3 digit untuk sampel kita. Jika nomor pertama yang terpilih adalah 161, hal ini berarti bahwa nomor ke-161 dari populasi kita telah terpilih untuk diikutkan dalam sampel. Itu. Nah, selanjutnya, nomor 008 muncul mewakili pemilihan anggota nomor ke-8 dalam populasi. Jika nomor yang sama muncul lebih dari sekali, itu cukup kita abaikan. Kita abaikan kemunculannya karena nomor tadi telah diikutkan dalam sampel. Nah, jika suatu nomor seperti 620 muncul, hal ini juga diabaikan saja karena lebih besar dari ukuran populasi, yaitu sebesar 300 tadi, ya. Nah, jadi teknik probability sampling ini tergolong menjadi terbagi lagi ya menjadi 4 bagian. Pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Dan yang keempat adalah cluster sampling yang kita bahas. Pertama, kita ke simple random sampling, bagian dari sampel probabilitas terlebih dahulu. Nah, simple random sampling. Dalam simple random sampling ini, masing-masing elemen populasi mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. Selanjutnya, setiap kemungkinan sampel dari ukuran tertentu ini mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih. Hal ini berarti setiap elemen dipilih dengan bebas dari setiap elemen lainnya. Sampelnya diperoleh dengan prosedur random dari kerangka sampling. Metode ini hampir sama dengan sistem lotre ya. Yang nama-namanya itu ditempatkan dalam suatu wadah. Kemudian wadah tersebut kita kocok ya, kita aduk, dan nama dari pemenangnya itu diambil dengan cara yang tidak mengandung bias. Jadi betul-betul acak ya. Jadi tidak ada peran peneliti dalam pemilihannya. Untuk melakukan simple random sampling, itu peneliti dapat membuat kerangka sampling yang mana masing-masing elemennya dikelompokkan dalam nomor pengidentifikasian yang unik. Nah, sebagai contoh, kita memiliki 500 elemen populasi. Sedangkan yang akan kita pilih adalah sebanyak 50. Nah, maka setiap elemen mempunyai peluang 0,1% untuk dipilih. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita melangkah ke yang kedua, yaitu systematic random sampling. Nah, dalam systematic random sampling ini, sampel dipilih dengan cara menyeleksi poin-poin random awal dan kemudian mengambil beberapa nomor tertentu
untuk mendapatkan kerangka sampling. Interval sampling ditentukan dengan cara membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel, ya, dan meletakkan di sekitar bilangan-bilangan bulat yang terdekat. Jadi ada pengkodean statistik ini ya, interval sampling itu sama dengan I, ukuran populasi itu sama dengan N besar, dan sampel itu sama dengan N kecil. Nah, sebagai contoh, ada 1000 orang anggota populasi. Masing-masing diberi nomor dalam daftar. Jika akan diambil 100 dari 1000 orang tersebut, dengan kata lain, diambil 1 dari 10 atau 1 per 10, ya. Jadi secara sistematik, ambillah angka-angka yang berjarak 10. Jika pertama kali diambil dengan mata tertutup dan kebetulan yang terambil adalah angka 8, maka sekarang ambillah angka-angka yang berjarak 10 dengan angka 8 dan seterusnya. Seperti apa angka-angka itu? 8 tambah 10, 18, tambah 10, 28, tambah 10, 38, ya, gitu. Dan 98. Paham ya? Atau jika secara kebetulan yang terambil adalah angka 4, ya, maka 10 orang yang disampel itu ialah orang-orang yang nomornya 4, tambah 10, 14, tambah 10, 24, tambah 10, 34, begitu seterusnya sampai 94. Nah, itu maksudnya dengan systematic random sampling. Ya. Kemudian berikutnya, nah, Nah, ini masih ada lanjutannya ya. Masih ada lanjutannya systematic random sampling. Nah, jadi ini tadi ya, apa namanya, telah kita bahas. Ini masih ada lanjutannya, systematic random sampling. Lain halnya jika yang diambil 100 orang itu sampelnya sebanyak 25 orang. Nah, dengan kata lain, 1/4, ya. Maka ambillah dari tiap 4 orang itu, atau ambillah dari nomor-nomor itu berurutan berjarak 4. Misalnya, untuk menentukan angka yang pertama secara random dengan mata tertutup, kita mengambil angka 5, ya. Kemudian maka yang diambil adalah angka-angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, ya, begitu seterusnya, 95, 1, dan 5. Berhubung tidak ada nomor atau orang di atas 100, maka turun lagi ke angka paling bawah, angka ini ya. Kenapa? Karena 100 itu adalah jumlah populasinya tadi ya. Seperti itu. Nah, jadi systematic random sampling ini memiliki juga kemiripan dengan simple random sampling ya. Ada kemiripannya di mana masing-masing elemen populasi mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. Perbedaannya terletak pada sampel ukuran N yang dapat diperoleh mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. Nah, sampel ukuran N yang lainnya mempunyai kemungkinan 0 untuk dipilih. Itu. Nah, berikutnya kita melangkah ke nomor 3, masih bagian dari sampel probabilitas, yaitu stratified sampling. Stratified sampling atau sampel bertingkat, nah ini merupakan suatu proses 2 langkah, yang mana populasi dibagi dalam subpopulasi atau strata tingkatan. Artinya peneliti harus mengetahui bahwa dalam populasi itu ada strata, ada kelas, ada lapisan, ya, ada ras, ada suku, ya, dan lain sebagainya. Misalnya dalam suatu populasi itu ada kelas pegawai negeri, dalam suatu populasi itu ada kelas mahasiswa, dalam suatu populasi itu ada kelas petani, ya, dan lain sebagainya. Nah, strata-strata tersebut itu harus bersifat mutually eksklusif, dan elemen-elemen dalam setiap populasi seharusnya dikelompokkan menjadi satu dan hanya satu strata. Jadi tidak ada elemen populasi yang dihilangkan. Itu. Nah, sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui alasan mahasiswa memilih salah satu perguruan tinggi. Ya, jadi mahasiswa ini adalah populasinya. Dalam perguruan tinggi tersebut terdapat 1000 orang mahasiswa yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan.
Kelompok laki-laki sebanyak 600 atau 60% ya, dan perempuan sebanyak 400 atau 40%. Jika sampelnya ditetapkan sebanyak 500 ya dari 1000 orang mahasiswa ya, maka dalam sampel itu banyaknya masing-masing kelompok harus seimbang sama dengan populasi. Jadi kelompok laki-laki sebanyak 300 orang ya, atau 60% ya, dan kelompok perempuan sebanyak 200 orang atau 40%. Nah, mengenai penetapan siapa-siapa dari masing-masing golongan, nah, itu dilakukan secara acak atau random, seperti dalam simple random sampling tadi, yang kedua itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga. Itu yang dimaksud dengan stratified sampling. Nah, berikutnya kita melangkah ke cluster sampling. Nah, cluster sampling dari sampel probabilitas. Ini berbeda dengan teknik sampling sebelumnya. Dalam teknik sampling ini yang menjadi unit sampling dalam kerangka sampling adalah kelompok-kelompok, bukan individu atau unsur-unsur sampling itu sendiri. Dalam cluster sampling, populasi target pertama-tama dibagi ke dalam subkelompok atau cluster yang eksklusif. 75 kemudian sampel acak dari cluster tersebut dipilih berdasarkan teknik probability sampling, misalnya dengan menggunakan random sampling. Nah, perbedaan pokok dari cluster sampling dengan sampling bertingkat adalah dalam cluster sampling hanya sampel dari subpopulasi atau cluster yang dipilih. Sedangkan pada sampling bertingkat itu semua subpopulasi ya, atau strata dipilih untuk pengambilan sampel lebih lanjut. Ya. Tujuan utama dari cluster sampling adalah untuk meningkatkan ketepatan. Ya, jadi untuk tepatnya sampel yang akan kita jadikan sebagai yang akan kita teliti, itu bisa memilih atau menggunakan cluster sampling ini. Sebagai contoh, di Kota Malang itu terdapat 200 kelompok usaha keramik. Mereka ini akan diminta tanggapannya tentang kondisi usaha di Malang. Nah, setelah dipertimbangkan, ya, jadi besarnya sampel representatif ialah sebanyak 30 kelompok usaha. Nah, 30 kelompok usaha inilah yang kemudian disebut sebagai cluster sampling. Jadi, bukan individu dalam kelompoknya yang menjadi sampel, akan tetapi kelompok usahanya. Gitu ya. Yang dimaksud dengan cluster sampling. Baik. Itulah bagian-bagian dari sampel probabilitas ya, dimana tadi sudah kita bahas ya, bahwa dalam sampel probabilitas itu ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified sampling, dan ada cluster sampling. Nah, berikutnya kita ke sampel non probabilitas. Nah, tadi sampel probabilitas, sekarang non probabilitas. Nah, ini terbagi-bagi juga ya. Seperti apa sampel non probabilitas itu? Nah, ini dia. Dalam non probability sampling, peneliti dapat sesukanya atau secara sadar memutuskan apakah elemen-elemen masuk ke dalam sampel. Nah, jadi kalau probabilitas tadi itu tidak ada keputusan atau bagian dari peneliti untuk memilih sampel ya, murni dilakukan secara random, secara acak. Nah, kalau non probabilitas ini itu ada kuasa peneliti ya, untuk memutuskan atau menentukan bahwa ini yang akan dijadikan sampel, seperti itu. Artinya kemungkinan atau peluang seseorang atau benda untuk terpilih menjadi anggota sampel itu tidak diketahui. Hal ini dikarenakan pada teknik ini terlalu percaya pada pendapat pribadi peneliti daripada kesempatan untuk memilih elemen-elemen. Dalam teknik ini juga kurang memperhitungkan penilaian secara objektif dari sampel yang diperoleh secara tepat. Meskipun kurang memperhitungkan, meskipun kesannya tidak objektif, tapi ini juga dianggap sebagai suatu metode dalam teknik sampling, yaitu sampel non probabilitas, dan ini diakui.
Adapun teknik non-probability sampling ini tergolong menjadi convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Kita bahas satu-satu. Baik, pertama kita ke convenience sampling, yaitu sampel secara kebetulan. Nah, convenience sampling sering juga disebut dengan accidental sampling technique. Jadi kalau di referensi lain ya, seperti referensinya Prof. Sugiono, itu dalam bukunya itu ini yang disebut ya. Jadi bukan ini convenience tapi accidental. Tapi sesungguhnya sama saja. Jadi accidental sampling technique. Dalam teknik sampling ini yang diambil sebagai anggota sampel adalah orang-orang yang mudah ditemui atau yang berada pada waktu yang tepat, mudah ditemui dan dijangkau. Responden diambil biasanya karena mereka diharapkan berada pada waktu dan tempat yang sama. Beberapa contoh yang termasuk convenience sampling yaitu kelompok peserta didik, ya, remaja masjid atau organisasi sosial. Itu yang biasanya mudah ditemui ya, berada pada waktu yang tepat. Kemudian melakukan wawancara tanpa mengkualifikasi responden. Kemudian department store yang menggunakan daftar akuntansi. Nah, ini juga mudah ditemui nih ya, mudah dijangkau. Angket atau daftar pertanyaan di majalah. Nah, kemudian wawancara di jalan. Nah, ini semua bagian dari convenience sampling. Itu yang dimaksud dengan sampel secara kebetulan. Nah, berikutnya bagian dari sampel non probabilitas adalah judgmental sampling. Sampel menurut tujuan. Jadi judgmental sampling ini juga disebut purposive sampling dalam sebagian referensi lain ya. Itu merupakan salah satu bentuk dari convenience sampling. Ya, jadi ternyata judgmental sampling ini ya atau purposive sampling ini merupakan salah satu bentuk dari convenience sampling yang telah kita bahas sebelumnya. Tapi juga bagian dari sampel non probabilitas. Itu ya, bisa dipaham. Dalam teknik ini sampel dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Jadi peneliti memilih elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel karena dia percaya bahwa elemen-elemen tersebut adalah wakil dari populasi. Adapun contoh dari judgmental sampling yaitu watak yang dipilih dalam penelitian perilaku. Jadi dalam penelitian perilaku itu wataknya dipilih ya. Watak itu dipilih dalam penelitian perilaku. Jadi perlu dicatat ya bahwa dengan memilih jenis penarikan sampel pertimbangan maka seorang peneliti itu sama saja ya. Cukup sampai sini ya. Berikutnya kita ke yang ketiga, kuota sampling. Jadi sampel berdasarkan jumlah. Kuota sampling mungkin kelihatan seperti two-stage research judgmental sampling. Tahap pertama terdiri dari pengembangan kategori kontrol ya, atau kuota dari elemen-elemen populasi. Untuk mengembangkan dan membuat kuota ini, maka peneliti mendaftar karakteristik kontrol yang relevan dan menentukan distribusi dari karakteristik ini dalam populasi target. Karakteristik kontrol yang relevan misalnya jenis kelamin, umur, ras. Nah, itu diidentifikasi berdasarkan penilaian peneliti. Teknik ini seringkali mirip dengan teknik certified random sampling. Ya. Yang probabilitas tadi ya, kecuali tanpa menggunakan teknik acak. Dengan kata lain, kuota sampling menyatakan bahwa komposisi dari sampel adalah sama dengan komposisi populasi yang berkaitan dengan karakteristik minat. Nah, itu sama ya. Tahap kedua, elemen-elemen sampel dipilih berdasarkan convenience atau judgment. Setelah kuota-kuota tersebut dikelompokkan, terdapat kebebasan untuk memilih elemen-elemen untuk dimasukkan dalam sampel. Satu-satunya persyaratan adalah elemen-elemen tersebut dipilih untuk disesuaikan dengan karakteristik kontrol. Nah, itu dimaksud dengan kuota sampling ya, sampel berdasarkan jumlah. Nah, berikutnya yang terakhir ya, yang terakhir bagian dari sampel non probabilitas yaitu snowball sampling.
Sampel seperti bola salju. Tahu bola salju ya? Bola salju itu menggelinding. Kalau dari atas itu kecil, tapi lama-lama menggelinding ke bawah itu menjadi besar. Gitu dimaksud dengan snowball sampling. Jadi pertama-tama dalam snowball sampling ya, pertama-tama kelompok responden dipilih secara random. Nah, setelah diwawancarai, maka responden-responden atau yang kita wawancarai itu biasanya kita diarahkan untuk mengidentifikasi pewawancara-pewawancara yang lain yang merupakan bagian dari populasi target. Jadi kita misalkan ya kita wawancara A, si A, responden A. Tapi biasanya responden A itu mengarahkan kita untuk ke responden B, ke responden C, ke responden D. Nah, karena itu juga bagian dari target yang kita tuju dalam penelitian kita. Jadi tujuan utama dari snowball sampling adalah untuk menafsirkan karakteristik yang jarang terjadi dalam populasi. Keuntungan dari snowball sampling ini adalah adanya peningkatan kecenderungan menempatkan karakteristik-karakteristik yang diinginkan dalam populasi. Seperti itu. Nah, itulah bagian pembahasan dari sampel non probabilitas tadi. Telah kita bahas apa itu komponen sampling, judgmental sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana cara menentukan ukuran sampel ya. Jadi memang dalam menentukan ukuran sampel ini ya, ini berkaitan dengan banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampel yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil ya, itu akan menjadi masalah dalam penelitian. Ya, karena itu ada ukuran sampel ya. Jadi ukuran sampel itu harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Jadi memang terkait berapa ukuran ideal untuk sampel penelitian, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau ketentuan yang bisa diterima secara umum ya. Jadi penetapan ukuran sampel merupakan masalah yang kompleks dan mencakup banyak pertimbangan kuantitatif. Jadi tidak ada sampai saat ini ya batasan ukuran ideal berapa dalam menentukan ukuran sampel itu sebaiknya berapa. Itu tidak ada ya. Jadi betul-betul dikembalikan kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang jelas, sampel yang baik itu adalah sampel yang memberikan pencerminan optimal terhadap populasinya. Dengan kata lain representatif atau mewakili. Nah, representatif suatu sampel tidak pernah dapat dibuktikan, melainkan hanya didekati secara metodologi melalui parameter yang diketahui dan diakui kebaikannya secara teoretik maupun eksperimental. Nah, itu yang telah kita bahas tadi ya. Jadi sampel-sampel itu ada sampel probabilitas dan ada sampel non probabilitas. Dipelajari saya nanti itu dengan baik. Nah, terakhir sekali, ini yang biasanya kesalahan umum ya, kesalahan umum dalam pengambilan atau pemilihan sampel. Jadi beberapa kesalahan umum dalam teknik sampling itu biasanya begini. Pertama, peneliti tidak mampu atau gagal menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat dipercaya. Ya, jadi populasinya saja itu jumlah anggota populasinya saja itu tidak mampu ditetapkan oleh peneliti yang dapat dipercaya. Itu biasanya keliru ya dalam teknik sampling. Yang kedua, peneliti menggunakan anggota sampel yang terlalu kecil untuk setiap subgrupnya, sehingga analisis statistika parameter tidak berlaku. Padahal populasi itu sebenarnya cukup besar ya. Berikutnya, peneliti tidak menggunakan teknik sampling stratified yang disyaratkan untuk menentukan anggota sampel subgrupnya. Ya, jadi memang diperlukan kepandaian peneliti untuk memilih teknik-teknik tertentu. Peneliti merubah prosedur teknik samplingnya ya, jangan sampai dirubah. Berikutnya, peneliti merubah rumus untuk menghitung besarnya anggota sampel ya. Jadi jangan sampai dirubah rumusnya, ada rumusnya memang ya, rumus tertentu untuk menghitung besarnya anggota sampel itu.
Kemudian nomor 6, peneliti memilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini parah ini ya. Ketika kita pilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, yang ngapain juga mau dipilih sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ya. Jadi yang bertujuan dengan penelitian saja. Tapi sebaiknya dari populasinya juga ini ya. Dan bukan hanya sampel tapi juga populasinya. Kemudian yang ketujuh, peneliti mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh perhitungannya. Ini mungkin sampel probabilitas tadi itu ya. Jadi kalau memilih sampel probabilitas yang dilakukan secara random atau acak, setelah kita hitung, kalau hasil hitungannya adalah kita harus memilih sampel ini, maka itu yang diambil ya. Jangan sampai dikurangi seperti itu. Kemudian peneliti memilih grup eksperimen dan grup kelompok dari populasi yang berbeda. Ya, itu jangan sampai. Nah, terakhir, peneliti tidak memberikan alasan-alasan mengapa rumus dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian itu. Jadi telah kita ketahui tadi, telah kita simak secara bersama-sama bahwa teknik sampling itu ada dua ya, probabilitas dan non probabilitas. Probabilitas itu terbagi lagi menjadi 4 tadi, kemudian non probabilitas itu juga terbagi menjadi 4 tadi. Nah, itu peneliti harus mengemukakan alasan mengapa menggunakan teknik sampling itu dalam penelitiannya. Nah, itu kalau tidak dikemukakan alasan itu biasanya keliru ya, biasanya keliru, dan biasanya penguji mengejar kita mengapa eh, apa namanya menggunakan teknik sampling seperti itu harus ada alasannya ya. Jadi mahasiswa sekalian, cukup sampai di sini ya pembahasan kita mengenai populasi dan sampel. Insya Allah kalau materinya selalu diulang-ulang dan dikaitkan dengan referensi-referensi lain yang kalian dapatkan, insya Allah itu bisa lebih mudah lagi memahami apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif itu. Baik, seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja di grup ya, dengan sebelumnya menyatakan nama dan kelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.